Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel kajian Islam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, salat duha merupakan salah satu dari sekian amalan sunnah yang senantiasa Rasulullah kerjakan, bahkan beliau menganjurkan kaum muslimin untuk mendirikannya. Ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum melaksanakan salat duha adalah sunnah muakkad. Kesunahan tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana wasiat Rasulullah pada sahabatnya juga ditunjukkan kepada seluruh umatnya. Namun saat kita mengerjakan salat duha untuk berhati-hati, bisa bukan pahala yang akan didapat, tapi justru mendapatkan dosa. Hal ini sesuatu yang kontradiktif. Anda ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan kebaikan dari sholat duha, karena sholat itu adalah amalan para awabin yang suka bertobat, amalan Nabi yang selalu dikerjakan dan sahabat-sahabatnya sungguh luar biasa manfaatnya. Jika diungkapkan betapa banyaknya manfaat dari suatu hal tersebut, namun jika kita sembarangan mengerjakan sholat duha tanpa memperhatikan waktu yang diharamkan untuk sholat, hal ini perlu kami sampaikan. Yang pertama, tentang hal yang dilarang sholat duha. Ada 3 waktu sholat yang dilarang. Rasulullah SAW melarang kami untuk melaksanakan sholat dan menguburkan orang yang meninggal. Aturan ini tercantum dalam hadis. Yang pertama, ketika matahari terbit tidak diperbolehkan sholat duha di waktu ini, hukumnya haram dan berdosa. Kemudian yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke barat, jadi yang kedua, kita pun dilarang sholat duha karena matahari terbit berada di tepat di atas kepala kita. Jika kita berdiri, bayang-bayang kita tepat berada di atas kepala kita. Itu juga dilarang oleh Allah dan Rasulullah untuk mengerjakan sholat duha. Dan yang ketiga, tidak diperbolehkan, yaitu ketika setelah selesai sholat subuh atau sebelum terbit matahari. Itu juga setelah sholat subuh tidak diperbolehkan. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, antara setelah sholat subuh sampai dengan matahari terbit juga tidak diperbolehkan, meskipun waktunya itu masih cukup. Penjelasan waktu tersebut terdapat dalam hadis riwayat Muslim, dan hadis lainnya juga diterangkan. Tidak ada sholat setelah subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat sesudah sholat asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, selain itu perlu Anda ketahui mengenai sholat duha. Jangan hanya memikirkan duniawi saja, tetapi sholat duha memberikan banyak manfaat lainnya untuk jasmani dan materi. Jikalau kita hanya memfokuskan kepada duniawi saja, maka keikhlasan dan khusyukan hati kita batal. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, jadi waktu yang paling aman, disunahkan, berpahala, dan insya Allah akan diridhoi oleh Allah, yaitu paling mudah dipahami adalah pukul jam 8 pagi sampai sebelum jam 11 siang.
Itu yang paling dasar untuk dipahami, waktu yang terbaik untuk salat duha. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, itulah amalan yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga amalan yang saya bagikan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala guna untuk mendapatkan ridhonya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.